فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 92 salah ya. Dari pembahasan fikih. Qala al-muallifu hafizahullahu taala ad-darsus salis, pelajaran yang ketiga, ba'du ahkamis shalah, beberapa hukum salat, yaitu perkara yang terkait dengan salat. Jelas hukum salat sih wajib ya. Kalau untuk bahasa kita. Fi kam maudhi'in, di berapa tempat, tarfa'ul yadain, Anda mengangkat kedua tangan, cepatlah tuh. Ila hadwil mangkibain, yaitu sejajar pundak. Qal fi arba'ati mawadhi, di 4 tempat. Mana? Yang 4. Tayyib. Yang pertama, inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram mengangkat tangan. Wa inda ruku', wa inda raf'i minar ruku', ketika mengangkat badan, ya badan dan kepala ya dari ruku'. Yang keempat, indal qiyam, ketika berdiri, minat tasyahudil awal, dari tasyahud pertama masuk ke apa ini, rakaat ketiga. Ya, ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibni Umar. Hadis Ibni Umar ini ya. Masya Allah, cuma satu aja. Itu pembahasannya, langsung ke tamarin, perlatihan. Awalan, udhkuril mawadhi allati tarfa'u fiha yadaini ilal mangkibain. Ya? Abi Umar riwayat Abi Al-Bukhari. Yaitu sebutkan tempat-tempat yang mana engkau mengangkat di situ kedua tangan hingga sejajar dengan bahu, dengan pundak. Tempatnya apa aja? Mengangkat tangan waktu apa ketika sholat? Habis ruku', betul. Ada lagi? Ada lagi tak? Itu aja, ada cepat. Takut bocor aja sana. Ya? Takbiratul ihram, apa lagi? Indah ruku', apa lagi? Takbir yang mana? Tadi sudah takbiratul ihram. Yang lain apa? Inda qiyami minas tahsyadid. Iya, berdiri dari, yaitu ketika berdiri ke rakaat ketiga selesai dari tasyahud. Enggak apa peci. Sanian, yang kedua, dha alamata sahih amamal ibaratis sahihah, di hadapan ungkapan yang betul, wa alamatal khata amamal ibaratil khati'ah, di hadapan ungkapan yang keliru. Yang pertama, arfa'ul yadayya inda takbiratil ihram. Ahmad? Sahih, na'am. Yang kedua, arfa'u yadayya, saya mengangkat kedua tangan saya, inda raf'i minas sujud, yaitu bangkit dari sujud, ya. Iya, khata. Memang ada riwayat hadisnya dhaif, tapi Syekh Albani mensahihkan hadis Wa'il bin Hujr. Syekh Muqbil mengatakan sanadnya dhaif, tapi kalaupun sahih maka menunjukkan ini terkadang saja. Terkadang Nabi mengangkat tangan setelah sujud, mengangkat tangan, mau sujud angkat tangan ini, tapi terkadang, yaitu sangat jarang. Yang sering adalah yang dilihat oleh Ibnu Umar. Kenapa untuk Wa'il bin Hujr dianggap jarang? Karena yang pertama sanadnya lemah. Yang kedua, Wa'il bin Hujr bukan penduduk Madinah. Beliau tinggal di Badui, sehingga tidak tiap hari jumpa Nabi, tidak tiap hari menjadi makmumnya Nabi, lain dengan Ibnu Umar.
Baik. Ini kata Syekh Muqbil di dalam kitab sifat sholat Nabi beliau itu. Kemudian yang ketiga, arfa'u yadayya inda sujud. Saya mengangkat kedua tangan ketika bersujud. Ya? Iya, kata. Kecuali yang tadi itu yang diriwayatkan dari Wa'il bin Hujr. Yang keempat, arfa'u yadayya inda ruku'. Saya mengangkat kedua tangan ketika ruku'. Iya, na'am, sahih. Sekarang ke muka surat 93. Adar surabi murajaah, mengkaji ulang. Mal farqu bainal imami wal ma'mumi wal munfarid. Apa perbedaan antara imam, makmum dan orang yang sholat sendirian? Munfarid, orang yang bersendirian. Al imam huwa alladhi yusalli bin nas. Yang sholat mengimami orang-orang. Mengimami orang-orang dalam sholat. Al-ma'mum huwa alladhi yusalli ma'al imam. Sholat bersama imam, yaitu mengikuti imam. Al-munfarid huwa alladhi yusalli liwahdih. Sholat sendirian. Kemudian, insya Allah ini semuanya mudah ya. Mahiyya suratul lati la tasihus sholatu illa biha. Paling tinggal yang belum pandai membaca huruf Arab, melatih diri membaca, menerjemah sehingga mudah. Nanti kalau tahu-tahu ada teman baru datang, boleh mengajari mereka membaca buku-buku yang sudah dilewati sehingga ilmunya semakin kuat dan berkahnya semakin besar mengajari teman yang lain. Mengajarkan buku-buku yang sudah dilewati. Insya Allah ini melatih diri dan bagus itu. Baik. Intinya apa? Kenapa kita membahas itu? Ini pelajarannya mudah insya Allah. Tinggal kita melatih cara membaca yang betul, menerjemahkan yang baik. Baik. Abdurrahman, kalau ada waktu ya, Abdurrahman Batam. Kalau ada waktu bantu temannya menulis cantik. Tulisan anak tak cantik. Nanti kalau ada waktu siapa yang boleh dibantu, boleh membantu. Baik, kita lanjutkan. Mahiyya suratul lati la tasihus sholatu illa biha. Apa surah yang mana sholat tidak sah kecuali dengan itu? Qal suratul Fatihah, sholat Al-Fatih, surat jauh bicaranya ya. Surat Al-Fatihah. Antara surat dengan sholat. Li hadis ya Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat untuk orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah berapa ayat? Iya, 7. Muttafaqun alaih. Mata yaqra'ul ma'mumul Fatihah. Bilakah makmum membaca Al-Fatihah? Qal idza kana al-imamu yajharu fi shalatih. Jika imam mengeraskan bacaan di dalam salatnya, fayajibu 'alal ma'mum, wajib atas makmum ayastami ali qiraatil imam, untuk mendengar bacaan imam. Fa idza faragal imamu min qiraatil Fatihah, kemudian jika imam selesai dari membaca Al-Fatihah, qara al-ma'mumul Fatihah, makmum membaca Al-Fatihah fi nafsih, pada dirinya sendiri. Summa yansit, kemudian dia diam, wa yastami, dan mendengar li baqiyatil qiraah, mendengar sisa dari bacaan imam. Kemudian mahiyya sholatul lati fiha tasyahudun wahid. Apa sholat yang di dalamnya ada satu tasyahud? Qal sholatul fajr. Sholat fajar. Ini yang wajib. Kalau yang mustahab sholat apa ya? Tasyahudnya hanya satu. Sholat apa? Hah? Contohnya sholat apa 2 rakaat tuh?
Betul, sholat Jumat. Tapi sholat Jumat wajib. Kita ingin yang mustahab, Iya, tahiyatul masjid menurut jumhur mustahab. Ya, ada. Apa itu yang mustahab 2 rakaat? Iya, qiyamul lail kalau memilih hanya 2 rakaat. Apa? Iya, sholat sunnah apa misalkan yang hanya 2 rakaat? Sholat apa? Sholat duha, iya? Sama tak? Iya, duha kalau milih 2 rakaat ya memang hanya 1 kali tasyahud apa? Iya, ada sholat qobliyah yang hanya 2 rakaat, ba'diyah yang hanya 2 rakaat misalkan ya. Istikharah betul 2 rakaat. Baik, sholat sunnah wudu kalau hanya 2 rakaat. Baik. Sholat witir misalkan hanya 1 rakaat misalkan. Kalau sholat jenazah, tasyahudnya di mana? Enggak ada, enggak tak ada duduk. Iya berdiri aja. Baik, ya. Apa? Sholat hari raya. Sholat hari raya sih yang rajih dia wajib ya. Kita cari yang mustahab. Ya. Sholat lepas adzan. Maksudnya apa yang ba'diyah, qobliyah? Itu tadi sudah disebut ba'diyah, qobliyah. Jelas qobliyah saja ya kalau yang lepas adzan ya. Nah, ba'diyah lepas apa? Kalau sholat ba'diyah adalah sholat selepas apa? Sholat selepas sholat. Bolehlah, selepas sholat wajib. Iya. Qal wa ma hiya sholatul lati fiha tasyahhudan. Apa sholat yang di dalamnya ada 2 tasyahud? Qal sholatul zuhur wal asar wal maghrib wal isya. Baik. Ada lagi tak? Selain sholat yang ini, zuhur, asar, maghrib, isya, yang punya 2 tasyahud, sholat apa lagi ya? Ya? Oh, subuh tadi sholat fajar hanya 1 tasyahud, yang 2 tasyahud. Iya, qiyamul lail kalau memilih 4 rakaat, tapi sama aja 4 rakaat dalam 1 salam hanya punya 1 tasyahud karena duduknya hanya di akhir saja. Kalau subuh? Lepas subuh. Maksudnya lepas subuh itu macam mana lepas subuh? Matahari belum terbit kan sudah terbit? Kalau sholat duha 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi tasyahudnya hanya 1. Kalau milih 4 rakaat sekali salam, tetap duduknya pun 1 aja ya. Jadi tasyahudnya hanya 1. Ada tak sholat selain yang disebutkan ini yang punya 2 tasyahud? Sekali salam tapi ada 2 tasyahud selain sholat-sholat yang wajib itu kan? Itu lagi pembahasannya. Kalau dia 4 rakaat, maka tetap dia hanya sekali duduk, berarti tasyahud hanya 1. Kalau sholat sunnah yang apa itu namanya istilahnya sholat rawatib itu ada tak? Jumpa tak? Sholat raya ada berapa tasyahud? Kalau sampai 2 tasyahud berarti nanti sujud sahwi. Ya? Tarawih soal qiyamul lail macam tadi pembahasannya, ya. Witir tetap dia tak mampu untuk 2 tasyahud dalam sekali salam. Karena memang dilarang untuk menyerupai sholat wajib. Ada tak? Memang dohirnya kita tak jumpa ya. Memang dohirnya tak ada kan? Hanya sholat wajib ini saja, zuhur, asar, maghrib, isya yang memiliki 2 tasyahud. Yang lain-lain dohirnya hanya sekali tasyahud kalau ada 1 salam. Dohirnya nggak ada kan emang ya, wallahu alam. Tak ada. Thayyib. Idza kanati sholatu fiha tasyahhudan. Apabila sholat tadi di dalamnya ada 2 tasyahud, mungkin 3 rakaat atau 4 rakaat itu.
Famadza taqra'u fi tasyahhudil awal wa madza taqra'u fi tasyahhudis tsani? Fi tasyahhudil awal aqra'u at-tasyahhuda faqat. Aqul at-tahiyatu lillah, sehingga mencapai 2 kalimat syahadat. Wa fi tasyahhudis tsani aqra'u tasyahhud summa usalli 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Summa asta'idzu billahi min arba'. Saya berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Summa usallim, kemudian saya salam. Kalau mau doa-doa, bagus sekali, minta yang baik-baik apa-apa dan seterusnya. Tunjuk jari. Kenapa? Kalau tasyahud pertama dibaca tahiyat saja ya, saya usallim. Selawat. Yang rajih adalah sampai asyhadu saja. Kalau Syekh Albani merajihkan ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kemudian bangkit. Tapi yang rajih adalah yang disebutkan di hadapan kita ini, hanya mencapai 2 kalimat syahadat. Baik. Kemudian kaifa tajlisu fit tasyahhudil awal? Bagaimana Anda duduk pada tasyahud yang pertama? Dikatakan apa doa? Duduk iftirash itu ajlisu muftarishan. Saya duduk dengan menghamparkan atau meluruskan rijli al yusra. Ya, rijlil yusra, kaki saya yang kiri. Nasiban, menegakkan, dalam keadaan saya menegakkan rijlil yumna, kaki saya yang kanan, yaitu telapaknya itu ya. Wa aj'alu asabi'aha ilal qiblah, saya menjadikan jari jemari, yaitu kaki kanan itu ke arah kiblat. Kaifa tajlisu fit tasyahhudis tsani? Bagaimana Anda duduk pada tasyahud kedua? Ansibu rijlil yumna, saya menegakkan kaki saya yang kanan. Wa ufarrishu rijlil yusra, saya meluruskan, menghamparkan kaki saya yang kiri. Wa ukhrijuha, saya mengeluarkan kaki kiri tadi min tahti fakhidil yumna, dari bawah paha saya yang kanan. Wasaqi, dan betis saya yang kanan, ya, di bawah paha dan betis kanan itu. Wa aq'udu bi'ilyatai, saya duduk dengan kedua buntut saya itu alal ard, di bumi, di atas tanah. Yang Jawa mungkin heran, duduk di atas buntut, kita punya buntut kan? Buntut kan ekor ya kalau orang Jawa bilang. Tapi di sini ilyatai, 2 buntut. Gimana manusia punya 2 ekor? Nah, ini bahasa Melayu ya, buntut. Fi kam maudhi'in tarfa'ul yadain, di berapa tempat Anda mengangkat 2 tangan ila hadwil mangkibain, yaitu sejajar dengan pundak. Fi arba'ati mawadhi', di 4 tempat. Ingda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Wa ingda ruku', wa ingda raf'i minar ruku', mengangkat kepala dari ruku'. Wa ingdal qiyami minat tasyahud, yaitu bangkit dari tasyahud, yaitu bangkit dari tasyahud awal. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Ya. Maksudnya ketika mau sujud itu. Ini khilaf sejak dulu menurut ya. Ini khilaf. Dua-dua hadisnya dhaif, sama-sama dhaif tentang masalah ini. Adapun kalau Syekh Muqbil, beliau merajihkan tangan dulu. Dengan sebab Syekh Muqbil mensahihkan hadis yang mana Nabi menyuruh untuk meletakkan tangan dulu. Hadis Abi Hurairah itu. Kalau Syekh Yahya juga sama, yaitu meletakkan tangan dulu. Tetapi beliau meyakini sanadnya dhaif, dan memang yang betul sanadnya dhaif. Ketika yang memerintahkan terang-terangan untuk meletakkan tangan lebih dulu, sanadnya dhaif. Sebagaimana yang lutut dulu juga sanadnya dhaif, bahkan lebih dhaif lagi. Kalau Ibnul Qayyim memang merajihkan lutut dulu. Demikian pula Syekh Abu Bakar Hamadi merajihkan lutut dulu. Baik, kalau Syekh meyakini hadis yang mengangkat meletakkan tangan dulu dhaif, yang meletakkan lutut dulu juga dhaif. Tetapi beliau menyebutkan dalil yang mendekati ini adalah hadis Bukhari Muslim, hadis Al-Bara' bin Azib. Kunna idza shallaina khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam
lam yahni ahaduna dhahrahu hatta yadu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam jabhatah. Kami jika sholat bersama Nabi, sholat di belakang Nabi, salah seorang dari kami tidak akan membungkukkan belakangnya, tulang belakangnya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kening beliau, yaitu Nabi bersujud. Nah, kalau sudah Nabi nampak meletakkan kening di tanah, istilahnya, barulah kami membungkukkan badan. Dohir membungkukkan badan adalah apa? Agar tangan yang sampai dulu. Karena kalau lutut dulu tak perlu bungkuk pun boleh kan, turun tinggal gini, tinggal apa lurus turun ke bawah. Memang ini khilaf sejak dulu. Tapi wallahu alam yang rajih adalah tangan dulu. Barang siapa memilih lutut dulu tak masalah insya Allah. Ya? Agak susah ya tepat. Malah lebih susah tepat. Nah, sebagian ulama kalau tak salah siapa Ibnul Munir di dalam syarah Sahih Bukhari, beliau merajihkan tangan dulu karena ini di antara hikmahnya adalah untuk membantu jangan sampai lutut jatuh terlalu keras. Lutut kan nanti sakit kalau kena terlalu keras. Jadi pelan-pelan. Nah, dibantu tangan lebih dahulu. Ini hikmahnya kata beliau, di antara hikmahnya. Soalnya kalau tanpa dibantu tangan, lutut turun biasanya apa? Agak bruk gitu, keras di lutut. Terutama kalau lantainya dari apa sih istilahnya kayu atau yang semacam itu, terasa suaranya itu terdengar. Apa? Ini juga khilaf di kalangan ulama ketika hendak berdiri naik, tangannya itu menggenggam atau terbuka. Tapi yang Anda dapatkan di dalam syarah Bulughul Maram dulu, yang tangan terkepal itu hadisnya didhaifkan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi. Tapi semuanya sepakat sah saja mau terkepal atau mau tangan terbuka. Cuma yang wallahu alam yang rajih tangan terbuka, tapi tak masalah insyaallah. Wallahu a'lam. Baik.